Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kita mulai diskusi kita pada malam hari ini. Seperti yang sudah kami sampaikan bahwa webinar pada malam hari ini akan kita sajikan juga. Jadi saya akan me, menyajikan kasus, akan mempresentasikan kasus. Jadi ini kasus atau pasien yang ada di klinik kami, pasien dengan nodul atau ada bengkak di leher, ya, tepatnya di sekitar kelenjar tiroid. Maka judulnya ya di sini bekam atau hijamah pada pasien dengan, kalau diagnosa dari dokter menyebutkannya sebagai struma noduler bilateral, ya, bahasa medisnya begitu. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, mohon maaf, jadi kegiatan ini terselenggara karena dukungan dari International Islamic Medicine Forum, International Islamic Medicine Foundation. Bagi yang belum kenal, nanti kita kenalan di ruang di grup WA ya. Nah, terus kemudian didukung juga oleh Asabil Holistik, klinik tempat kami bergabung, dan kemudian ada Green Zone Herbal. Maka di sini ada sedikit pesan dari para pendukung kami. Ya, kita bahasanya begitu. Apakah Bapak Ibu merasa lemah, letih, lesu, kebas, ada rasa-rasa nyeri otot dan yang lain-lainnya? Sepertinya ini menjadi hal yang wajar ya. Kalau dulu ya kita temukan pada pasien atau di usia-usia 50-an gitu. Tapi sekarang kayaknya 30 besar atau mendekati 40, bahkan mungkin yang 40 plus itu udah berasa sekali ya, mudah sekali itu. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak penyebab terbesar dari kondisi ini apa? Kurang olahraga, kurang tidur, bisa jadi seperti itu ya. Tapi ada yang menarik Bapak Ibu. Jadi sejak seminar sebelumnya yang kita bahas tentang hipertensi dan penurunan fungsi ginjal, itu pada terapi yang kita berikan ke pasien. Jadi ini memang saya pentingkan bahwa salah satu tambahan apa ya istilahnya nutrisi yang kami berikan ke pasien, dan itu saya pantau, artinya saya tanyakan berapa banyak dikonsumsi atau jumlah konsumsi hariannya sampai berapa. Ya. Apalagi kalau pasien-pasien yang banyak sekali menggunakan obat-obat, atau kalau ada keluhan rasa tidak nyaman itu kemudian membeli obat sendiri tanpa resep dari dokter misalnya. Jadi ke apotek langsung membelikan sendiri. Ya. Ternyata banyak yang tidak paham bahwa obat-obat itu bisa menyebabkan kondisi yang tadi saya tanyakan. Letih, lesu, lemah, rambutnya rontok, moodnya swing, ya, mudah sekali apa ya, berubah-ubah. Tadinya semangat kemudian ya ngelogo. Nah, hal-hal ini apakah Bapak Ibu tahu bahwa antacid ini termasuk obat-obat yang banyak dikonsumsi ya, bahkan di apa ya, waralaba seperti Indomaret atau yang lainnya. Nggak usah itu, toko Madura yang kecil-kecil aja kalau di sekitar sini ada yang jual. Ternyata konsumsi zat obat-obatan tadi, ini diantaranya ya, obat mah banyak, antiinflamasi itu yang paling sering ya, ibuprofen, dexa, bahkan metilprednisolon itu juga sudah banyak yang gampang sekali gunakan ya. Kemudian apa lagi? Diuretik atau statin ini biasanya ya obat-obat kolesterol ya. Obat-obat kolesterol yang paling sering, kalau obat diuretik biasanya agak yang hanya yang pernah punya bengkak karena indikasi edem, gangguan penumpukan cairan biasanya gitu. Terus kemudian ibu-ibu nih yang biasa menggunakan pil KB atau suntik ya. Terus apa lagi? Antibiotik juga banyak ditemukan ya. Antidiabetik, kalau antidepresan mungkin sama ya. Nah, obat-obatan tadi ternyata sebagian besar menyebabkan ya, yang kita jumpa itu sebagian besar yang menyebabkan kehilangan vitamin B ya. Akibat kehilangan vitamin B ini yang secara sadar dulu sebetulnya kita cukup terpenuhi ya, ketika beras kita kualitasnya masih bagus. Jadi kita tidak akan kekurangan vitamin B. Kalau Bapak Ibu perhatikan obat minuman-minuman penambah energi itu isinya tiamin ya, beberapa jenis vitamin B banyak dimasukkan karena memang fungsi vitamin B sangat besar terhadap pembentukan energi di dalam tubuh kita. Nah, apa yang sering saya sarankan dan tadi yang saya bilang saya pantau itu adalah penggunaan talbina. Kemarin sebenarnya juga sudah disampaikan oleh Ustazah, jadi resep talbina. Bahkan saya pernah melakukan apa ya, ya kayak mencari tahu obat-obat cancer di luar negeri itu ternyata bahan dasarnya mirip seperti yang digunakan talbina, tapi dia ditambahkan dengan minyak tertentu. Termasuk pada kasus yang akan saya bahas pada malam hari ini, akan kami sampaikan pada malam hari ini, itu penggunaan talbina menjadi salah satu yang saya perhatikan betul konsumsinya. Ya,
Oke, ini pesan sponsor ya Bapak Ibu. Oke, lanjut saya akan sedikit bercerita tentang kasus tadi. Jadi struma nodular bilateral atau pembengkakan di area kelenjar tiroid. Baik. Jadi Bapak Ibu kita flashback sebentar dulu kalau kita belajar biologi. Jadi tubuh kita, sel-sel dalam tubuh kita itu membelah diri. Ya, kalau rusak kemudian diperbaiki, ya dia membelah diri kemudian menjadi ada sel baru yang menggantikan. Itu terkendali. Tapi pada kasus tumor nanti sampai dengan jenis kanker misalnya, pembelahan itu tidak bisa dikendalikan. Nah, kalau tumor jinak gambarannya seperti ini. Ada yang membatasi ya. Jadi yang nanti membedakan dengan tumor ganas itu ini dia dapat makanan apa? Ada pembuluh darah yang mensuplai ke sana, kemudian muncul apa ya? Satu sel atau beberapa sel yang kemudian dia tidak seperti sel normal, tetapi dia ada batasnya. Kalau tumor jinak biasanya begitu. Tapi kalau tumor ganas seperti apa? Nah, tumor ganas biasanya dia tanpa batas, membelahnya cepat sekali ya dan memaksa menerobos ruang-ruang antar sel di antara sel-sel yang normal tadi. Nah, akhirnya karena terus didesak dan kekuatan mereka seperti kalau kita di komik itu sifat sel kanker itu immortal ya. Nah, nggak bisa mati, biasanya begitu. Akhirnya sel-sel normalnya yang terus tergerus. Nah, itu gambaran singkat nanti Dr. Yuki akan menyampaikan, mungkin akan menyampaikan lebih dalam lagi tentang tumor ya. Nah, pada kasus ini ya datang pasien dengan benjolan di leher. Jadi memang kelihatan bengkak di area kelenjar tiroidnya. Ya, membenjon. Nah, kemudian langsung apa yang akan dilakukan atau terapi apa saja yang dilakukan pada pasien? Yang pertama ya karena asabil itu adalah klinik bekam ya bekam. Ya. Gambaran bekamnya seperti apa? Ini yang di gambar sebelah ini Bapak Ibu. Ya seperti ini aja. Ya. Jadi kalau di YouTube-nya International Islamic Medicine Forum Bapak Ibu bisa lihat @Islamic Medicine Forum. Di situ ada penjelasan Dr. Joko Suwito di pertemuan annual meeting IMF. Jadi di sana disebutkan target kita bukan darah, tetapi ya beliau mengibaratkan bahwa di bawah kulit itu ada kayak tombol-tombol HP. Ya, nah situ kita hanya sebatas itu. Nanti kalau pencetan tombol atau nomor teleponnya itu tepat, maka ya akan mengaktifkan bahasanya begitu, akan memberikan sinyal kepada sistem yang ada di dalam tubuh untuk memperbaiki mana yang rusak atau apa yang perlu dilakukan. Terus yang kemudian yang bekam ya sebetulnya target saya seminggu sekali, tapi realitanya 2 minggu sekali karena jarak kalau tidak salah waktunya. Nah, terus apalagi yang perlu diperhatikan? Jadi kami menyarankan diet, terutama no gula gluten itu dulu. Jadi kalau di situ kan nanti jenis protein atau lemak yang lainnya masih bisa. Nah, yang tulisan saya besarkan ini vitamin D dan K2 ya. Ini jadi penting. Kemudian talbina. Nah, yang gede-gede ini apa yang saya tekankan. Kemudian yang lainnya apa? Makanannya harus raw, tidak diolah ya. Makanan olahan ya. Bukan malah makanan olahan. Makanan olahan nggak boleh. Ya, saya sangat ketat di situ. Kemudian, nah, makanan dan minuman fermentasi. Oke, apalagi saran untuk pasien, ya tidur minimal 8 jam malam hari. Kalau siang hari tidak dihitung. Misalnya siang hari 2 jam itu tidak kita hitung. Artinya ya bagus, ya memperlambat metabolisme dan sebagainya, istirahat. Tapi biasanya kalau tidur siangnya agak panjang, tidur malamnya agak. Kemudian nanti ada manajemen stres. Ini sebenarnya panjang ya pengaruhnya semua hal ini pada tumor atau sampai dengan kanker. Nah, kemudian olahraga. Olahraga yang disarankan adalah workout. Olahraga beban diutamakan, sorry ya. Oke. Hasilnya seperti apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Alhamdulillah. Waktu datang itu pasiennya menceritakan bahwa ada pembengkakan di kelenjar tiroid, kemudian ternyata kadar tiroglobulinnya tinggi sekali, dan kadar CRP-nya, penanda peradangan di dalam tubuh juga sangat tinggi. Ya, yang kami catat itu sebetulnya ada beberapa. Nanti akan coba kami ini kan lagi, tapi yang penting ini karena yang dipantau dari rumah sakit atau dokter yang menangani itu terutama 2 hal ini. Ya, waktu datang karena pasiennya kondisinya baik, ya KU-nya baik kira-kira begitu, maka kami langsung memutuskan untuk oke, bekam titik sunah, ya bisa 12 bisa 11 tergantung monggo Bapak Ibu memahaminya seperti apa. Kemudian datang bekam kedua berarti 2 minggu berikutnya ini kita tidak tuliskan, tapi karena tidak ada pemeriksaan tiroglobulin ya, tiroglobulin dan CRP-nya maka tidak kita tulis. Ya kita kalau keadaan umumnya bagus, biasanya pembekaman itu sekitar 11 ya 11-12 titik. Nah, kedatangan ketiga berarti ini sudah 1 bulan dari kedatangan pertama. Pasien kemudian melaporkan bahwa kadar tiroglobulinnya sudah turun 553. Ini berarti sekitar berapa ya? Ya seperempatnya sisanya ya. Dan kadar CRP-nya ini sudah normal. Jadi kadar CRP kan kurang dari 1 ya. Kemudian bekamnya yang tercatat 10 titik. Yang tercatat 10 titik.
Kedatangan keempat tidak dilakukan pemeriksaan, kan tidak ada apa rencana pemeriksaan tiroglobulin, CRP, T4, T3, T4 dan yang lainnya ya. Tapi seingat saya T3, T4-nya normal. Ya, T3, T4-nya normal. Nah, kedatangan kelima alhamdulillah tiroglobulinnya sudah jauh menurun, normal, dan karena kadar CRP-nya sudah normal kemudian tidak dilakukan pemakaman. Pasien di kedatangan kelima itu tidak ada keluhan apapun, tidak lemah, tidak ini, tapi bengkaknya masih ada. Ya, di area kelenjar tiroidnya itu masih bengkak, tapi angka-angka yang menunjukkan ini perjalanannya akan kemana atau tanda peradangannya seperti apa itu sudah mulai menurun. Ya, ini pasien yang lain ya Bapak Ibu. Ini ceritanya pasien yang tiap hari per 1 atau 2 jam dia kejang. Oke. Ya, itu Bapak Ibu mohon maaf ya. Sekali lagi itu awalan, mudah-mudahan nanti menjadi apa ya, bisa kita jadikan bahan diskusi, dan apakah bekam sedahsyat itu, maka selanjutnya kepada yang terhormat Dr. Yugi. Mas Yugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin ya Bapak Ibu sekalian, Ustaz dan rekan-rekan semua. Ya, di sini izinkan saya untuk berbagi ya. Bukan kalau di di dalam Fajar itu sebagai expert, tidak ya. Saya di sini mungkin menyampaikan sedikit apa yang saya tahu dari dan apa juga saya pelajari. Kalau secara teori mungkin nanti akan kita bahas, tapi secara secara terkait dengan pengalaman, saya rasa Dr. Zen sini jauh lebih tahu daripada saya, seperti itu. Baik, nah kita berbicara tentang bekam dan tumor ya, Bapak Ibu. Nah, dari sini kita belajar terlebih dahulu ya, mungkin kita flashback terlebih dahulu bahwa awal mula sebelum terjadinya tumor ya ataupun kanker ya, itu adalah dari jumlah dan komposisi cairan di sekitar tubuh kita itu semuanya seimbang Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sebut dengan sel sehat. Mengapa kok kita sebut dengan sel sehat? Karena tubuh itu dalam tubuh kita ya mampu untuk mempertahankan semuanya secara normal, secara seimbang. Tadi sebelumnya mungkin sampun disampaikan ya dengan Dr. Den ya, di mana beliau menyampaikan beberapa kasus ya, dan itu sudah masuk ke tahap tumor ya, berarti sudah terjadi patologis ya. Maka di sini saya ingin sedikit menjelaskan terkait dengan yang sel sehat terlebih dahulu. Nah, alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian bahwa kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, dan kita masih diberikan kesempatan untuk saling berbagi bersama pada malam hari ini. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, Ustaz dan rekan-rekan terapis, bila mana tubuh kita ya, dalam artian sel sehat yang ada dalam tubuh kita itu mengalami gangguan keseimbangan, okay, maka apa yang terjadi ya? Sel kita itu akan stres. Sel kita akan stres. Wah, kok bisa selnya stres ya? Kayak manusia aja. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa sel kita itu juga bisa stres. Baik stres secara fisik maupun stres secara ya mental ataupun psikologis. Itu sangat mempengaruhi dari sel sehat yang ada di dalam tubuh kita. Nah, seperti ini. Ini adalah algoritma di mana tubuh kita apabila mengalami keadaan yang tidak seimbang, ya, maka tubuh kita akan beradaptasi. Itulah hebatnya tubuh kita. Jadi Allah sudah sudah mendesain sedemikian rupa tubuh kita ya, sehingga memiliki kemampuan yang sangat luar biasa ini. Kalau tubuh kita tidak mampu beradaptasi, maka sel itu akan mati. Kematian sel di sini bisa ada dua, Bapak Ibu. Ada yang terprogram dan ada yang memang karena patologis atau kita kenal dengan istilah nekrosis. Tetapi ya dalam hal ini dari sel sehat itu ya, ketika terjadi gangguan keseimbangan ya, baik itu secara fisik maupun secara psikis ya, maka di sini tubuh kita akan dipaksa untuk beradaptasi. Nah, jika tubuh kita mampu beradaptasi dengan baik ya, maka dia tetap akan survive. Tapi kalau tubuh kita tidak mampu ya, atau kita lebih tepatnya sel ya, sel di dalam tubuh kita tidak mampu bertahan dengan baik, maka sel tersebut akan mengalami kematian sel. Seperti itu. Nah, ini adalah algoritmanya. Jadi, apabila sel itu mengalami gangguan keseimbangan, maka dia akan beradaptasi. Bisa juga selnya bisa langsung mati. Nah, tetapi di dalam keadaan tersebut, ya adaptasi ini, dia juga bisa langsung ke arah kematian sel. Lalu, apa yang ingin saya tekankan di sini bahwa stres tersebut, ya Bapak Ibu, secara fisiologik yang berlebihan dan rangsangan akibat dari suatu sifat yang patologis akan menyebabkan perubahan sel ya secara fisiologis dan juga secara morfologis. Morfologis adalah maksudnya bentuknya. Jadi ketika tubuh ini sudah tidak mampu menahan dari stres secara fisiologis, maka sel akan beradaptasi secara fisiologis dan secara morfologis. Maksudnya seperti apa?
Kalau ya Bapak Ibu ada apa namanya ukuran sel itu kan seperti bulan seperti ini, karena seperti ini. Kemudian apa namanya ketika hal tersebut ya mengalami adaptasi seluler, dia bisa mengecil, dia juga bisa membesar seperti itu. Kapan dia mengecil, kapan dia membesar, nah, itu tergantung dari stresnya Bapak Ibu. Kemudian dari adaptasi tersebut, perubahan sel akan memberikan reaksi terhadap stimulus dan sel bisa bertahan hidup serta masih bisa mengatur fungsinya. Tetapi apa yang terjadi ya, bentuk selnya akan berubah secara morfologi, secara bentuknya akan berubah. Ada yang besar, ada yang kecil, ada juga yang bentuknya tidak teratur. Nah, kalau sudah terjadi ketidakseimbangan di awal, maka stres oksidatif di sini yang akan terjadi. Ketidakseimbangan radikal bebas dan antioksidan di dalam tubuh, ya, ini akan berkontribusi besar pada perkembangan tumor dengan menyebabkan kerusakan dari DNA. DNA di dalam sel itu akan mengalami kerusakan akibat stres oksidatif. Nah, hal ini justru akan mengaktifkan jalur pertumbuhan sel kanker, menekan respon imun dan juga merangsang dari pembentukan pembuluh darah baru atau angiogenesis ya untuk tumor. Jadi tumor itu adalah suatu pembentukan di luar kendali dari tubuh kita. Stres oksidatif tersebut, tadi saya sudah sampaikan bahwa akan mempercepat ya jalur pensignalan seluler untuk mendorong proliferasi. Proliferasi adalah pertumbuhan secara cepat, ya, di mana akhirnya ya sel kanker ataupun sel tumor itu akan berkembang dengan cepat. Akibat apa ya? Karena stres ini tadi. Nah, kemudian ada yang namanya penekanan terhadap sistem imunitas. Jadi sistem imun itu akan disupresi, nah, sehingga disebut dengan imunosupresi. Stres oksidatif tersebut dapat mengganggu fungsi sel imun yang melawan kanker ataupun tumor, sehingga sel-sel tumor di sini dapat menghindari pengawasan imun. Nah, itulah hebatnya dari sel tumor dan sel kanker. Dia bisa menghindari pengawasan imun. Kemudian yang pasti adalah adanya kerusakan dari DNA. Itu sudah pasti. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi di mana tadi disampaikan bahwa ketika tubuh kita terjadi rangsangan secara fisiologis maupun secara patologis, maka sel itu akan beradaptasi. Kalau tidak mampu sel beradaptasi, ya, dia juga langsung ke kematian sel. Kemudian dari adaptasi ini, ya, dia juga terjadi beberapa perubahan secara vakuolar. Kalau memang dia tidak survive, maka dia juga akan ujungnya ke kematian sel. Tetapi dalam beberapa kondisi dia akan beradaptasi. Artinya, ya, sel di sini masih bisa bertahan dengan adanya perubahan morfologi. Tadi saya sampaikan di awal bahwa ada perubahan bentuknya. Nah, sel ini akan berubah menjadi kecil ukurannya. Contoh, namanya atrofi yang mengecil. Kemudian ada juga yang membesar, ada hipertrofi. Ada juga yang membesar juga seperti hiperplasia. Kemudian ada ke metaplasia. Nah, displasia. Displasia di sini sudah arahnya ke arah kanker dan tumor. Sehingga yang terakhir bentuknya adalah menjadi tumor ataupun menjadi kanker. Ini adalah bentuk-bentuk dari fisiologis, rangsangan secara fisiologis ataupun rangsangan secara patologis. Tadi ya sudah disampaikan oleh Dr. Zen, banyak sekali faktor-faktor terkait dengan pemicu penyebab dari tumor dan sehat. Ini adalah beberapa tahapannya. Nah, kalau sudah demikian, kira-kira apa yang terjadi? Tumor ya, ataupun dikenal dengan istilah neoplasma atau neoplasia, merupakan pertumbuhan sel yang tidak normal dan tidak terkendali yang dapat membentuk massa atau benjolan di dalam tubuh. Tumor bisa berupa jinak ya, atau kita kenal dengan istilah benign ataupun ganas atau malignan. Tumor jinak biasanya tidak berbahaya dan tidak menyebar, dia tidak bermetastase. Saya bisa sampaikan dokter, batasnya tegas. Kalau misalnya dia tumornya ganas, ya itu sudah bervariasi. Ya. Bentuknya sudah nggak karuan, menabrak kayak tadi dokter Zen. Kemudian bisa menyebar ke jaringan yang lain atau bermetastase. Ya. Contoh pada kanker payudara dia akan bermetastase ke jaringan yang lebih dekat seperti ke paru-paru, ya, kemudian ke jaringan getah bening dan lain-lainnya. Itu adalah sifat dari kanker dan disampaikan juga dengan dokter Zen bahwa dia sifatnya immortal seperti itu. Jadi tumor di sini belum tentu kanker, namun kalau kanker di sini sudah pasti tumor seperti itu. Nah, jadi tumor belum pasti kanker, ya, namun kanker sudah pasti tumor. Ini. Baik. Nah, bagaimana sih kok dia bisa menekan tumor ini dapat menekan dan juga menonaktifkan sel imunitas. Jadi tumor ini dia menyerang dua sistem imun yang ada dalam tubuh kita. Ya, tubuh kita kan ada dua imun ya, imun adaptif dan imun bawaan atau imun innate ya. Kalau imun innate itu yang memang dibawa dalam tubuh kita pada saat masih bayi ya hingga dewasa, dia itu memang sudah ada. Tapi kalau yang adaptif ya, dia memang dapatan ya istilahnya adaptif. Nah, di mana yang diserang itu adalah sel CD8 atau sel T
T seluler, kemudian ada juga sel CD4, sel T seluler, ada sel T regulasi seperti itu. Kemudian juga ada sel B. Ini seperti antibodi. Kalau Bapak Ibu pernah dengar IgG, IgA, ya, IgM seperti itu. Itu adalah yang diserang oleh tumor. Nah, kemudian sistem imun bawaan juga diserang. Utamanya adalah sel NK. Sel NK ini yang merupakan tentara yang sangat luar biasa ya, Allah ciptakan di dalam tubuh kita, di mana dia yang seharusnya mampu melawan sel kanker, tapi sel tumor, sel kanker ini ya mampu bersembunyi dari yang namanya sel natural killer yang ada di dalam tubuh kita. Jadi dia mampu ditekan seperti itu. Kemudian makrofag, ya. Makrofag di sini banyak jenisnya. Salah satunya adalah tumor associated makrofag. Kemudian neutrofil. Sehingga akhirnya tumor di dalam tubuh kita itu akan menciptakan lingkungan yang sangat nyaman untuk dirinya sendiri yang disebut dengan TME, tumor microenvironment. Dan ini sifatnya sangat imunosupresif. Artinya apa? Ya, kalau di dalam tubuh kita sudah ada TME, tumor microenvironment yang imunosupresif, maka dia akan menekan dari sistem imun ya secara adaptif maupun sistem imun yang secara bawaan. Gejala dan tanda umum pada penderita tumor ya bisa kita simak bersama, tadi mungkin dokter sudah menyampaikan. Nanti secara umum ya, yang paling sering adalah kelelahan. Kalau sudah lelah pasti ada terjadi penurunan berat badan. Kadang terjadi demam juga, anoreksia, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau makan. Dan yang jelas di sini pas gangguan psikologis, pasiennya juga cemas seperti itu. Cemas terkait dengan kondisi tubuhnya. Ya. Kemudian ini yang secara umum ya, secara sistemik. Tapi kalau secara lokal ya, lokal yang terdapat tumor itu pasti ada yang namanya benjolan. Kemudian ada juga pendarahan, mengalami kelumpuhan. Kelumpuhan di sini bisa jadi karena kelemahan otot ya Bapak Ibu, kemudian nyeri akut, kemudian gangguan fungsi organ yang spesifik di bagian yang mengalami tumor. Selanjutnya di gejala gastrointestinal pada stadium lanjut. Biasanya di sini mual dan muntah pada pasien tumor biasanya sering terjadi. Kemudian, nah ini tadi ya, gangguan tidur dan kognitif juga akan berpengaruh juga akibat karena tumor. Itu adalah insomnia ya, atau gangguan tidur dan penurunan memori ataupun secara kognitif. Nah, kemudian ini yang sering dirasakan juga adalah nyeri. Nyeri di sini sifatnya kronis ya, menahun. Sehingga kalau sudah nyeri kronis di sini dirasakan oleh beberapa klien dengan tumor, maka pasti akan mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas secara sehari-hari. Aktiviti daily living-nya pasti akan terganggu juga. Nah, kemudian berikutnya adalah kelemahan otot. Nah, ini pertanyaan. Kira-kira apakah bekam bisa menyembuhkan tumor? Kalau dikatakan menyembuhkan, mungkin ini ya, masih tahap pengembangan untuk ke arah sana. Tapi untuk sementara ini, penelitian masih belum menyebutkan bahwa bekam belum bisa menyembuhkan tumor. Yang ada adalah di sini bekam yang mampu memperpanjang atau meningkatkan kualitas hidup dari penderita tumor ataupun sehat. Karena kita yakin bahwa yang namanya penyakit itu pasti ada obatnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ya, di mana diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa di sini Ibnu Abbas menyampaikan bahwa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sebuah itu berada pada 3 hal. Yang pertama yang disebutkan adalah dari kesehatan al-bekam. Yang kedua meminum madu, dan yang ketiga dengan kayu atau api. Tetapi di sini Muhammad orang umatnya untuk berobat dengan kayu atau api. Jadi dari hadis tersebut disebutkan bahwa kayu atau alat bekam dan madu ya merupakan salah dua ya yang bisa menyembuhkan dari beberapa penyakit atau berbagai penyakit. Nah, kita berfokus pada hadis dan juga mungkin ada beberapa hadis lain yang menyebutkan bahwa segala penyakit bisa disembuhkan dengan dawa itu bila dicak. Nah, dari hadis tersebut bahwa kita bisa lihat dan secara ilmu pengetahuan ya memang belum ada bukti ilmiah kuat bahwa bekam dapat mengobati ataupun menyembuhkan tumor ataupun kanker. Tetapi ya studi yang ada, kita bicara tentang bukti ilmiah dan bukti secara akademik bahwa studi yang ada itu misalnya pada pasien kanker payudara dengan lymphedema menunjukkan bekam bisa membantu mengurangi gejala seperti nyeri, bengkak ya, kemudian meningkatkan kualitas hidup, tapi tidak menghilangkan sel tumornya. Oke, nah jadi seperti itu. Nah, ini menurut bukti ilmiah, maksudnya evidence based. Tapi kita tahu pasti di luar sana ya banyak beberapa terapis yang mungkin sudah melakukan bekam dikombinasikan dengan beberapa terapi lainnya seperti mungkin ruqyah ataupun herbal yang kita tidak tahu, pasti ada beberapa pasien dengan tumor atau kanker yang mungkin bisa sembuh seperti itu. Dan hanya saja itu tidak dipublikasikan secara ilmiah ataupun secara akademik seperti itu. Nah, kita berbicara terkait dengan bukti-bukti secara ilmiah terlebih dahulu ya, Pak. Baik. Memang ada potensi bahwa bekam di sini bisa menjadi salah satu terapi ya untuk meningkatkan imunitas pada pasien-pasien kanker dan pasien-pasien pada contohnya
Di sini ada jurnal yang berjudul Cupping Therapy as an Anti-Inflammation Therapy and Immunomodulator in Cancer Patient. Di sini ditulis oleh Musin Abbasi dan Usman Najafi ya, di Journal of Gastrointestinal Cancer tahun 2023. Kita tahu bahwa di sini sel tumor dan imun menghasilkan mediator inflamasi, yaitu adalah sitokin dan kemokin. Ya, sifatnya proinflamasi, juga anti-inflamasi, yang mendorong epithelial mesenchymal transition dan bermetastase. Dengan demikian, terapi yang dapat digunakan untuk mengurangi peradangan dan juga memodulasi atau meningkatkan sistem imunitas berpotensi sebagai ajuvan dalam pengobatan. Nah, maksudnya adalah di sini bukan bisa sebagai ajuvan atau dikatakan sebagai berpotensi untuk ajuvan dalam pengobatan kanker. Baik, bagaimana mekanismenya? Ya, kita tahu bahwa tadi ya kita sempat dibahas bahwa ada yang namanya sel imunitas bawaan, ada sel imunitas yang adaptif. Kalau di sini berarti yang dibahas dalam beberapa studi dari jurnal tersebut di sini membahas tentang yang imunitas secara adaptif, Bapak Ibu. Nah, jadi studi yang dilakukan oleh Reza Sudemana, mereka melihat pada individu sehat menunjukkan ekspresi FOXP3 atau T-regulasi itu meningkat. Kemudian T helper 2 juga meningkat. Kemudian rasio dari T-regulasi dan T helper 17 juga meningkat. Yang mana ini artinya ya terjadi toleransi imun juga semakin meningkat. Kemudian ya T helper 1 dan T helper 2 ya rasionya juga menurun ya, dan ekspresi dari T dan juga menurun. Akibatnya terjadi penurunan sitokin proinflamasi. Artinya kalau sudah ada proinflamasi di sini biasanya akan mengarah ke peradangan ya akibat dari enzim seperti itu. Nah, apa artinya implikasinya bahwa bekam basah bisa menekan inflamasi dengan meningkatkan sel imun regulatoris T regulator dan T helper 2 serta menurunkan respon dari inflamasi karena mampu menurunkan T helper 1 ya, dan juga T helper 17. Selanjutnya ya, dari penelitian tersebut juga didapatkan bahwa prostaglandin yang dia merupakan salah satu dengan nyeri ya, dan juga siklooksidasi juga menyebutkan bahwa prostaglandin di sini berperan dalam mencegah apoptosis sel kanker, meningkatkan migrasi dan juga mendukung angiogenesis. Nah, ekspresi dari siklooksidasi juga tersebut ditemukan tinggi pada berbagai kanker. Ya. Ini berjurnal pada payudara, pada prostat, pada pankreas, paru, kulit dan kandung kemih. Ternyata bekam basah ya melalui tekanan negatifnya. Kalau kita bekam itu kan seperti ini, ditarik ya 2 kali ya pada bekam itu, ternyata kekuatannya itu antara 150 sampai 420 mm hemoglobin. Kemudian berikutnya adalah dilakukan sayatan atau bekam basah kita istilahnya. Nah, ternyata dia dapat mengekskresikan prostaglandin atau PGE2 dan mediator inflamasi dari darah ataupun dari interstitial. Nah, studi klinis ya dari 66 pasien scapulohumeral periartritis menunjukkan bahwa bekam menurunkan PGE2 dari 5 hari. Nah, sehingga artinya apa? Ya, ini dapat mengurangi nyeri dan memperbaiki dari pergerakan sendi pada kasus scapulohumeral periartritis. Sehingga bekam di sini berpotensi sebagai terapi ajuvan dalam tumor dan kanker dengan cara tadi mengurangi mediator proinflamasi, meningkatkan toleransi imun melalui modulasi dari sel T atau modulasi dari sel imunitas yang adaptif. Kemudian tadi mengekspresikan prostaglandin dan mediator inflamasi dari sirkulasi. Nah, ini hanya bisa dilakukan dengan bekam basah tadi karena kan harus saya dan itu diekspresikan. Sehingga efek ini ternyata menyerupai obat anti-inflamasi seperti NSAID, non-steroid anti-inflamasi drugs. Tetapi ya memang diperlukan yang namanya riset lebih lanjut. Jadi ternyata bekam bisa ya sebagai terapi ajuvan dalam tumor ataupun kanker dengan cara mengurangi mediator proinflamasi ya, kemudian meningkatkan toleransi imun melalui modulasi sel imun yang adaptif. Yang terakhir, dia dapat mengeluarkan PGE2 atau prostaglandin yang mana hal tersebut ya bisa dikeluarkan dari sirkulasi. Tentu penelitian ini ternyata sejalan ya dengan penelitian yang dilakukan oleh Bunda kita, Dr. Wahid Widada. Beliau merupakan ketua IME Forum, di mana bekam terbukti meningkatkan kadar sel T jadi 18 ya. Tadi kita sebutkan bahwa sel imun yang adaptif, di mana berperan sebagai mekanisme pertahanan tubuh dalam melawan infeksi dan sel abnormal. Jadi bekam memang tidak langsung menyebabkan penyakit, tetapi dapat memperkuat sistem imun tubuh melalui peningkatan sel T18. Nah, ini juga sejalan dengan penelitian yang tadi disampaikan di penelitian di awal. Nah, berikutnya, ini jurnal yang kedua, Bapak Ibu. The impact of bed cupping on hematological and inflammatory parameters in a sample of Jordania team players. Jadi, pada orang yang sehat itu. Tapi kita bisa belajar dari sini bahwa efek bekam ternyata dapat meningkatkan ataupun mengalami perubahan pada beberapa parameter hematologi, seperti red blood cell, white blood cell, RHB, dan lain-lainnya, dengan penanda inflamasi hematologi seperti ya ada yang namanya NLR ya, dan MLR dan PLR.
pada responden yang sehat. Nah, caranya di sini adalah observasional pre-post ya. Jadi sebelum dan sesudah dilakukan pembekaman. Jadi sebelumnya diukur dulu ya, pasiennya diambil darah dulu, kemudian 4 minggu setelah dibekam juga dilakukan pengukuran. Jadi posnya itu adalah 4 minggu setelah dibekam. Lokasinya ini dibekam di Amman, Yordania. Prosedur bekamnya dilakukan sesuai dengan tanggal sunnah ya, di 19 Rajab. Di area punggung atas atau kita kenal dengan titik al-kahil. Dilakukan bekam basah. Pengukurannya dilakukan complete blood count. Ini ada leukosit, ada trombosit, ada hemoglobin ya, ada hematokrit. Kemudian juga ada main corpuscular ini ya, dan lain-lainnya. Trombosit juga, pasien inflamasi. Di sini ada neutrophil limfosit rasio, ya. Kemudian ada monosit limfosit rasio, kemudian juga nah ini. Nah, hasilnya kita bisa lihat Bapak Ibu. Ternyata bekam ini dapat meningkatkan leukosit secara signifikan. Maksudnya di sini bukan ini ya, bukan adanya infeksi ya, tetapi tetap dalam ambang batas yang yang wajar sesuai dengan nilai normalnya, dan memang dia dapat meningkatkan nilai dari leukosit. Neutrofil juga demikian, limfosit juga, ya. Tapi tidak ada perubahan pada monosit, eosinofil, dan basofil. Artinya, bekam dapat meningkatkan leukopoiesis dan memperkuat imunitas. Artinya, leukopoiesis adalah di sini pembentukan dari sel leukosit. Nah, kemudian dari trombositnya atau plateletnya tidak ada perubahan yang signifikan, ya, bahwa artinya bekam di sini tidak mempengaruhi dari hemostasisnya. Sel darah merah, red blood cell, dan hemoglobin. Nah, kita tahu bahwa beberapa kondisi-kondisi tersebut ya pada pasien dengan tumor, sel darah putihnya akan meningkat, trombositnya juga mungkin ada yang menurun, red blood cell juga ada yang menurun ya. Tapi kalau kita lihat dari beberapa gambaran parameter tersebut, ini ternyata bisa untuk dilakukan beberapa parameter pada pasien-pasien tumor dan CA. Sehingga di sini bekam merangsang erythropoiesis, artinya bekam merangsang yang namanya pembentukan dari eritrosit dan meningkatkan kapasitas oksigen pada jaringan. Nah, yang berikutnya, yang terakhir pada parameter inflamasi ya, terjadi penurunan MLR, monosit limfosit rasio, dan platelet limfosit rasio. Ini signifikan ya. Tetapi yang neutrofil limfosit rasio tidak berubah. Artinya bekam menurunkan penanda inflamasi yang sistemik. Sehingga bekam basah berpengaruh signifikan terhadap parameter hematologi dan inflamasi pada responden. Dengan cara apa? Meningkatkan red blood cell, hemoglobin, hematokrit, menurunkan beberapa indikator dari efek antiinflamasi seperti efek proinflamasi ya, seperti MLR dan PLT, di mana efek ini sebagai antiinflamasi. Artinya, bekam dapat memperkuat imunitas, regenerasi darah, mengurangi inflamasi, serta meningkatkan kebugaran dari jurnal tersebut. Nah, ini lagi jurnal terakhir ya, Bapak Ibu ini. Tadi kita lihat bahwa di awal yang namanya tumor itu bermula dari adanya stres secara fisiologis ataupun stres secara psikologis. Nah, apa yang terjadi? Tubuh akan mengalami stres oksidatif. Jadi jurnal yang dilakukan oleh Hasan serta kawan-kawannya ini, study on the effect of bed cupping therapy on oxidative stress index and total antioxidant capacity levels. Meskipun ini merupakan pilot study, tapi di sini bisa ada gambarannya bahwa kalau menurut teori Taibah oleh Al-Sayed ya, disebutkan bahwa bekam mengeluarkan zat patogen atau oksidan dari tubuh melalui tekanan negatif sehingga membantu menyeimbangkan sistem tubuh. Stres oksidatif tersebut muncul bila keseimbangan antara oksidan ya di dalam tubuh kita dan antioksidan itu tidak sama. Jadi oksidannya itu lebih tinggi, sedangkan antioksidannya dalam tubuh lebih rendah. Apa akibatnya? Menimbulkan kerusakan dalam jaringan. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menilai bahwa bekam ya, bisa berpengaruh terhadap total oksidan status atau disingkat dengan TOS, total antioksidan status atau disebut dengan TAS, serta adanya indeks stres oksidasi atau disingkat dengan OSI. Nah, metode penelitiannya adalah di sini meskipun pilot study ya, tapi di sini ada sedikit gambaran bahwa dari 26 pasien ya, usianya sehat rata-rata usia 35 tahun, sampel darah vena diambil sebelum bekam, setelah bekam, dan 14 hari setelah bekam. Jadi ada 3 pengukuran, sebelum bekam, setelah bekam, dan 14 hari setelah. Kemudian diambil darah langsung dari darah kap, ya, dari kop bekamnya itu diambil, kemudian dilakukan penilaian. Nah, bekam dilakukan di 6 titik sekitar vertebra T7 sampai T3, cervical 7 sampai torakal T3 di area torak. Nah, dengan teknik insisi superficial, maksudnya di sayat ya Bapak Ibu. Nah, 6 titik maksudnya di sini di titik sunnah di bagian belakang ya, di azharul ala, di azhar. Hasilnya bisa kita lihat bahwa darah di dalam kop bekam menunjukkan nilai total oksidan, total antioksidan, dan oksidan stress indeksnya itu jauh lebih tinggi dibanding darah vena. Jadi pasti darah, bukan kan Bapak Ibu tahu ya, darah di situ kan pasti lebih pekat, lebih cepat menggumpal, dan lebih hitam warnanya. Karena apa ya? Berarti tinggi sekali kadar oksidannya di dalam darah tersebut. Setelah bekam ya langsung tidak ada perubahan signifikan pada total oksidan status dan total antioksidan status.
pada saat langsung setelah dibekam. Tetapi di sini OSI sedikit menurun, meskipun tidak signifikan. Kita bisa lihat di sini ya. Ini pada vena terjadi penurunan setelah dibekam. Ya, meskipun memang tidak begitu sini turun ya, meskipun secara statistik tidak signifikan, tetapi secara klinis ini turun. Kalau dibandingkan dengan darah yang ada di kor bekam, ini jauh sekali ya. Ini 2000-an, di sini 600 sekian. Nah, kemudian berikutnya ya, bahwa kita lihat bahwa di sini setelah 14 hari ya dilakukan setelah 14 hari dilakukan pengukuran darah vena, ya diambil darah venanya ya. Ternyata terjadi penurunan yang signifikan pada hari ke-14 dari 701 pada hari sebelum dibekam, kemudian menurun menjadi 528,23 setelah 14 hari. Jadi penurunan yang signifikan pada hari ke-14. Oke. Berikutnya, nah, kita bisa lihat di sini ya, Bapak Ibu, bahwa darah yang terdapat pada kor bekam itu ya ternyata lebih banyak mengandung oksidan. Artinya apa? Ya, ini mendukung teori bahwa bekam dapat mengeluarkan zat oksidan atau zat racun atau zat yang memang zat yang tidak digunakan dalam tubuh dan sifatnya berbahaya. Jadi ini terbukti bahwa bekam bisa mengeluarkan hal tersebut. Nah, kemudian bekam juga menurunkan oxidative stress index yang merupakan salah satu indikator paling penting dari kerusakan jaringan yang sifatnya oksidatif. Nih, jadi dari beberapa jurnal tersebut kita bisa lihat bahwa memang ada beberapa parameter-parameter yang kita gunakan untuk menilai terkait dengan status. Nah, jadi dari beberapa jurnal tersebut kita perlu perhatikan kembali ya ketika kita ingin melakukan bekaman pada pasien ya. Kita lihat kembali sebelum melakukan bekam wajib dilakukan pengkajian menyeluruh agar aman untuk pasiennya, aman untuk terapisnya. Kita bisa mengikuti dari alur yang kita buat, atau di sini saya menyadur dari jurnalnya Dr. Tanger Saban yang memandu terapis dari awal sampai akhirnya dia melakukan tindakan. Jadi harus ada yang namanya alur. Kapan pasien ini bisa dilakukan pembekaman, dilakukan screening seperti itu, sehingga itu aman. Gitu. Kalau kita lihat pasiennya sudah lemas ya, lesu, kemudian wajahnya cowong seperti itu, nah sebaiknya dilakukan pembekaman ya, karena bisa jadi itu akan membahayakan dari pasien. Tapi kalau misalnya pasiennya dalam keadaan keadaan umum yang baik ya, keadaan umum yang cukup, ya maksudnya tidak lemah, ya silahkan dilakukan pembekaman. Jadi flowchart yang ada di samping ini ya bisa kita lihat bahwa ini membantu memastikan bekam itu dilakukan hanya pada pasien yang aman setelah melakukan screening ya, pengkajian yang sangat spesifik. Kita lihat kontraindikasinya, pemeriksaan fisiknya, dan juga jangan lupa dilakukan informed consent, tanda tangan persetujuan. Ini penting sekali. Kemudian, nah ini beberapa kontraindikasi dari bukunya Dr. Sushiro ini, di mana beberapa kontraindikasi yang absolut memang tidak boleh dilakukan pembekaman. Kemudian di sini kontraindikasi yang relatif ya, maksudnya di sini bisa dilakukan pembekaman dengan melihat kondisi dari keadaan pasien dan perlu perhatian pada beberapa keadaan tertentu. Nah, jadi prinsip pemilihan pada titik bekam yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien dengan tumor ataupun CA, hindari area yang terdapat tumor ataupun kanker ataupun terdapat luka pada area tersebut. Jadi bisa dibekam pada di area sekitar tumornya. Misalnya pada pasien CA mamai, dilakukan pembekaman pada area-area yang tidak ada pembekakannya, tidak ada tumornya seperti itu. Kemudian sesuaikan dengan daya tahan pasien. Kalau anak, lansia, pasien lemah, pasien tumor kanker, ya gunakan titik yang sedikit dulu ya. Khawatir nanti pasien tidak tahan dengan tindakan pembekaman yang kita lakukan. Prinsipnya adalah memilih titik utama, yaitu adalah dengan titik sunnah terlebih dahulu. Misalnya al-kahil, ya, kemudian ada mugif seperti itu. Kemudian di daerah kepala, ya, itu yang diutamakan. Kemudian juga titik sesuai keluhan yang spesifik atau titik anatomi ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah bekam yang bijak. Di sini adalah fokus pada kualitas titik, bukan pada banyak-banyakan titik atau bukan kuantitas titik yang kita lihat, dan juga bukan banyaknya darah yang kita lihat terkait dengan berhasil atau tidaknya dibekam. Ya, semakin baik darahnya semakin baik, bukan seperti itu konsepnya, tetapi yang jelas adalah di mana kita perhatikan dulu kliennya. Kalau kliennya lemah ya fokuskan aja pada kualitas titiknya, utamakan pada titik sunnah. Apabila dimungkinkan, kombinasikan dengan beberapa terapi lain. Yang disarankan adalah terapi ruqyah syariah. Ini juga sudah banyak sekali beberapa evidence base-nya terkait dengan ruqyah syariah.
di sini saya bukan ahlinya untuk berbicara terkait dengan perhiasan. Jadi kalau kita tarik sedikit terkait dengan kaidah usul fikih ya, darul maqasid muqaddam ala jalbil masalih, kita harus tahu maksud-maksud ataupun hal yang tidak diinginkan yang terjadi jika dibekam di area tertentu atau di titik tertentu. Jadi kita harus mengetahui titik bekam yang sesuai sehingga tidak asal bekam di titik-titik tertentu. Kemudian tidak banyak titiknya. Kemudian di titik-titik yang mungkin resiko dapat mengakibatkan kesalahan akibat yang kita lakukan. Jadi kita harus tahu itu dan juga kita harus paham terkait dengan kontraindikasinya. Oke, baik. Kira-kira itu semoga manfaat. Mohon maaf bila ada salah. Saya kembalikan ke Dr. Jani. Bapak Ibu, tadi sudah tahu ya bahwa insya Allah manfaat bekam luar biasa pada tumor atau kanker ya. Walaupun ada beberapa pendapat yang berbeda. Nah, tetapi sebelum ke sana, saya ingin mengingatkan lagi bahwa tadi dijelaskan oleh Dr. Yuki, sel kita sangat rentan sekali rusak. Ya, nah, sekali tadi saya mengingatkan, maka Bapak Ibu sudah tahu bahwa peran vitamin B itu sangat besar sekali dalam menjaga kesehatan sel dan kebutuhan energi tubuh. Ya, vitamin B berfungsi sebagai koenzim dalam metabolisme sel mengubah makronutrisi. Jadi, Bapak Ibu makan banyak, protein banyak, lemak cukup, protein cukup, tapi kekurangan vitamin B, ya nggak terjadi itu. Metabolisme lemak, karbohidrat, dan proteinnya menjadi terhambat. Ya. Kemudian asam folat atau vitamin B9. Tadi kita dijelaskan oleh Dr. Yuki bahwa ya ancaman terhadap sel kita itu besar sekali. Nah, bahan baku diantaranya ya, ada asam folat dan vitamin B12 yang penting dalam sintesis DNA dan menjaga DNA kita tidak rusak. Makanya tadi di depan saya sampaikan bahwa salah satu yang saya tekankan, saya memperhatikan betul konsumsi talbina. Jadi selain bekam yang saya amati itu penggunaan talbina pada pasien. Itu ya, karena pentingnya vitamin B dalam tubuh kita. Ya, terus kemudian yang masyhur ya kekurangan asam folat atau vitamin B12 juga membantu pembentukan sel darah. Kalau sel darahnya nggak berkualitas ya HB-nya apalagi mungkin nggak cukup untuk atau terbentuknya rendah sekali. Selain itu, untuk menjaga supaya sel saraf tidak rusak oleh serangan stres oksidatif dan regenerasinya bagus, vitamin B1, B6, B12 itu menjadi sangat penting sekali. Vitamin B seperti B2 dan B3 itu masyhur sebagai antioksidan. Vitamin B12 membantu menjaga sistem imun itu juga penting sekali. Makanya Bapak Ibu, tadi saya sampaikan, ya memang ada pesan sponsor di sini. Menurut saya, yang raw dan murah, tapi kualitasnya bagus, menurut saya ada di Talbina. Baik. Dari Ibu Rida Umu Abbas, izin bertanya bahwa hasil biopsi ayah saya di Komang Palikman. Semoga sudah disebut sebelah Ibu Rida Umu Abbas. Untuk stadiumnya 3-4, letak benjolan di leher sebelah kanan, ketiak kiri kanan, selangkangan kiri kanan. Benjolan di ketiak sebesar telur bebek. Setelah biopsi, kami dirujuk dokter onkologi, RS lanjutan di kota. Namun kami belum melanjutkan rujukan tersebut. Apakah dengan kondisi ayah saya dapat dibekam? Atau misalnya nanti ayah akan diberi kemoterapi atau radioterapi, apakah bisa dibekam dan di kemoterapi bekerja secara beriringan? Kira-kira kalau dibekam di yang mana saja? Baik. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Rida Muabbas. Jadi kanker penjagitan ini menarik sekali. Jadi sebetulnya semua kanker ini bisa dibekam. Cuma kita perhatikan dulu ya. Tadi disampaikan juga secara nutrisinya, secara makronutriennya, mikronutriennya, apakah itu sudah terpenuhi atau belum. Kemudian kita bisa lihat kondisi secara umum dari ayatnya Ibu Rida Muabbas. Ini apakah dalam keadaan baik atau tidak seperti itu. Harapannya memang kalau dalam keadaannya baik ya, itu bisa kok dibekam. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Jan ya. Pasien CA maupun pasien tumor ya, jinak ataupun ganas itu bisa dibekam. Cuma kita perhatikan kembali dari kondisi dari klien tersebut. Apakah memungkinkan untuk dibekam? Kemudian, apakah bisa dibekam dan kemoterapi bekerja secara beriringan? Nah, kalau dari beberapa jurnal yang pernah saya baca ya, bahwa sebaiknya tidak dilakukan beriringannya. Mungkin ada jedanya ya, antara bekam dan kemoterapi, tapi jangan dilakukan secara bersamaan. Jadi, katakanlah di pekan pertama ini bekam, kemudian berikutnya di kemoterapi. Jadi, bisa dilakukan yang namanya kombinasi, karena bekam juga bisa sebagai pelengkap ya, kemoterapi juga bisa dari pelengkapnya. Nah, pada intinya adalah kita ingin terkait dengan ikhtiar tersebut memberikan hasil yang lebih baik lagi. Kalau dibekam titik mana saja? Nah, perhatikan lagi bahwa titik yang disarankan yang pertama kali adalah titik sunnah terlebih dahulu. Kemudian apabila ingin melakukan pembekaman pada area-area yang terdapat tumor atau CA-nya, ya disarankan untuk langsung dibekam pada area yang mengalami tumor. Nah, sehingga di sini ya bisa dilakukan pembekaman pada area sekitar yang mengalami tumor yang disampaikan di dalam slide tadi. Tapi diutamakan adalah tidak perlu banyak titiknya dulu ya, karena khawatir kekuatan dari klien di sini tidak sama dengan tidak sama dengan yang sehat, karena di sini ada terkait dengan
kanker kelenjar getah bening, apalagi di sini stadium 3 dan 4. Jadi sarannya adalah tetap dilakukan pembekaman pada titik sunnah, kemudian jika memungkinkan dilakukan pembekaman pada area-area yang memang dekat dengan tumornya atau TA-nya. Nah, tapi kalau misalnya di leher, kan nggak mungkin dibuka di leher, tapi mungkin bisa dibuka di bagian belakangnya, bagaimana titik sunnah. Nah, seperti itu mungkin, deh. Nah, monggo mungkin ada, kalau berkenan mungkin bisa langsung interaksi Ibu Ida Muadas. Baik ya, saya izin melanjutkan terlebih dahulu, Bapak di sini ada pertanyaan lagi. Apakah biopsi memang bisa merubah yang tadinya hanya tumor, berubah menjadi kanker, karena kemungkinan terjadi seperti dalam penjelasan terjadi stres fisiologis. Nah, baik Bapak Ibu, bahwa di sini biopsi itu adalah salah satu pemeriksaan yang digunakan untuk mempertegas atau memperjelas hasil diagnosa seperti itu. Jadi kepada Pak Taufik, terima kasih pertanyaannya. Jadi di sini ya, biopsi memang adalah suatu pemeriksaan untuk mempertegas serta memperjelas hasil diagnosa. Jadi supaya jelas, tegas seperti itu. Nah, apakah di sini memungkinkan tumor belum menjadi kanker? Ya, sepertinya kalau misalnya biopsi itu dilakukan ya, secara profesional, saya rasa tidak sampai menjadi kanker nih, Pak Taufik. Nah, itu pemahaman saya. Karena memang pada saat dilakukan biopsi, ya biasanya juga ada beberapa pemeriksaan terkait mungkin ya dengan pembedahan, ya jadi sekalian dilakukan biopsi sedikit seperti itu. Jadi sepengetahuan saya itu tidak sampai menjadi kanker. Oke, karena memang tujuannya adalah untuk memperjelas serta mempertegas. Oke. Kemudian pertanyaan dari AN ya, dan di sini juga. Bismillah, di bawah dagu ada benjolan. Apakah itu tumor? Ketika demam menunggak. Kemudian juga ciri-ciri benjolan itu tumor itu seperti apa? Pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan untuk mengetahui benjolan itu tumor apa bukan? Kalau mau memeriksakan ke dokter spesialis apa? Nah, di bawah dagu ada benjolan, apakah itu tumor ketika demam? Mungkin terkait dengan kelenjar getah bening atau jalur limfoid. Biasanya ini kan jalur-jalur yang terdapat di bagian leher. Nah, ada beberapa orang yang memang ketika dia mengalami demam atau flu ya terserang penyakit, itu biasanya sedikit membengkak. Kemudian ciri-ciri benjolan tumor seperti apa? Yang jelas pada ciri-ciri tumor yang jinak itu ya pertumbuhannya itu lambat, tidak cepat. Kemudian batasnya tadi sudah disampaikan juga oleh dokter, batasnya itu jelas dan tegas. Selanjutnya, secara mobilitas kalau digerakkan itu ya tidak mudah digerakkan. Tapi kalau itu yang tumornya ganas itu biasanya terfiksasi dengan jelas, secara tegas dan menempel seperti itu. Kalau ditekan, nah itu nyeri. Nah, punya bapak atau ibu ini apakah nyeri atau tidak seperti itu. Nah, kalau misalnya itu CA ya atau kanker atau tumor yang ganas itu biasanya nyerinya bisa hilang timbul. Tapi kalau itu tumor biasanya tidak nyeri, tapi dia bisa digerakkan, mobilitasnya itu jadi digerakkan. Kemudian tidak bermetastasi atau tidak mampu untuk menyebar. Ya. Tapi kalau dia kanker ya biasanya dia bisa menyebar melalui pembuluh darah ataupun pembuluh limfe seperti itu. Nah, berikutnya efek sistemiknya. Nah, di sini jarang terjadi. Tapi kalau itu tumor atau bahkan kanker ya kanker ya terutama tumor ganas itu biasanya akan terjadi penurunan berat badan, terjadi anemia seperti itu. Dan itu sifatnya itu sering terjadi. Nah, ini jadi perlu dipertegas dulu tumornya itu seperti apa. Kemudian tadi bisa digerakkan apa tidak, batasnya jelas apa tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau mau memeriksakan ke dokter spesialis apa? Nah, saran saya mungkin ke dokter terlebih dahulu ya nanti akan dilihat ya, apakah itu memang benjolannya itu memang yang saya sebutkan tadi ya dari apa tidak dan lain-lain. Gitu. Kemudian biasanya nanti kalau sudah ya saya harap sih bukan tumor atau kanker ya Bu ya, semoga itu hanya mungkin terkait dengan keadaan secara fisiologis mungkin imunnya sedang down gitu aja. Saya harapkan bukan tumor itu. Baik. Berikutnya, Turi Bekasi. Assalamualaikum, Ustaz, mohon arahannya. Di kelopak mata ada benjolan seperti bisul. Dan sudah pernah dokter spesialis, kata dokter disuruh operasi. Tapi saya khawatir karena benjolannya ada di kelopak mata, apakah bukan bisa menjadi solusi? Dan jika iya, di bagian mana itu utama? Oh, seperti di gambar ini ya, Ibu ya. Oke. Ya. Baik. Di kelopak mata ada benjolan seperti ini. Nah, ini sudah ke dokter spesialis apa, Ibu? Mungkin bisa langsung komunikasi dengan di dalam Zoom ini. Ibu Turi dari Bekasi. Ibu Turi, monggo, silahkan. Diizinkan untuk open mic. Atau
Atau bisa jadi itu hanya semacam hordeolum, kayaknya bukan hordeolum ya, atau kalazion. Sudah dijawab ke dokter mata, Mas Dokter Yuki. Dokter spesialis mata. Oke. Nah, hasilnya apa di situ? Mungkin bisa langsung interaksi aja ya kali ya, Bu. Apakah itu benjolannya seperti apa? Tumor kelopak mata kah? Katanya. Ada lagi jawabannya. Benjolan hidup katanya, Bang. Benjolan hidup. Ini yang agak aneh. Nah, benjolannya itu batasnya tegas kah? Nah, dan nyeri, nyeri seperti itu. Pegel, pegel berarti nyeri ya. Nyeri ringan tapi ya, Bu ya. Nah, dan bisa jadi kambuh. Kalau mau dicoba, nggak ada masalah ya. Tapi titiknya tuh di area sekitarnya, di apa namanya di sampai kepala sudah pusing. Oke baik. Nah, kalau mau dibekam bisa. Nah, biasanya kita bekam ya. Kalau keadaan seperti ini, kita nggak mungkin di kelopak mata ya, karena memang kelopak mata ini apa namanya struktur dari kulitnya kan tipis. Bisa dilakukan di pelipis ya, di dekat yang mengalami apa namanya benjolan, kemudian di bagian atas sebelah sini. Tapi memang kalau benjolannya ini seperti itu ya sebaiknya bisa juga dikonsultasikan dengan dokter yang lain juga. Kalau misalnya dokter mata bisa juga menjadi dokter pembanding lainnya. Jadi kalau saya seperti itu biasanya. Kalau misalnya saya sedang mengalami sakit apa gitu ya biasanya ke spesialis A untuk mencari tahu, kemudian ke spesialis B, kemudian kita bisa mencari perbandingannya. Jadi kalau mau dibekam itu juga bisa kok. Cuma apakah nanti sampai hilang benjolannya, nah itu kita mungkin tidak bisa apa ya, tidak bisa menjamin apakah ini bisa. Tapi bisa dicoba itu. Barangkali dengan bekam itu menjadi salah satu wasilah kesembuhan. Oke. Baik. Iya, di Yang pelipis. Betul, betul, di pelipis. Ya, telepon dosen. Pasien usia 10 tahun ada benjolan di leher di bawah telinga kiri. Bagaimana terapi bekamnya? Jika telinga ditarik, benjolannya terasa nyeri. Jika telinga ditarik, benjolannya terasa nyeri. Oke, baik. Nah, pasien usia 10 tahun ada benjolan di leher di bawah telinga kiri. Oke. Nah, ini berarti masih analog ya, Pak Andrik ya. Andrik berkenan untuk ini, untuk komunikasi langsung. Iya, Pak Dokter. Terima kasih, Pak Dokter. Ya. Nah, Menurut telepon. tadi tetangga, Pak Dokter, Hmm. pas acara 17 Agustusan tadi kebetulan sempat tanya sama saya perihal itu ada benjolan di bawah, nampaknya area ini ya, jugularis ya, di Oh, leher sebelah kiri gitu, Pak Dokter, pas di bawah telinga. Nah, ketika ditarik kupingnya kayak dijewer gitu, agak ditarik ke bawah gitu, nyeri. Tapi kalau nggak ditarik ya nggak nyeri gitu, Pak Dokter. Baru baik. sebesar biji kelereng, Pak Dokter, ini ya. Jadi Benjolan. berarti kalau sebiji kelereng itu. Iya. Gimana, Pak Dokter? Jadi berarti kan kalau apa segede kelereng itu. Nggih. Nah biasanya, non saya nggih, izin Nah, bela. monggo. Apa namanya berespon bahwa mungkin kalau di bawahnya apa namanya telinga ya, itu juga bisa mungkin akibat karena infeksi seperti limfadenitis kalau nggak salah, limfadenitis, pembesaran kelenjar getah bening. Nah biasanya itu akibat infeksi di bagian telinga atau mungkin di gigi atau juga mungkin di tenggorokan. Nah benjolannya biasanya tuh nyeri, lunak ya, kadang juga disertai demam ataupun radang tenggorokan kalau pada pasien dengan limfadenitis. Kemudian kalau bisa biasanya apa namanya infeksinya itu bereda, benjolannya juga biasanya akan mengecil. Itu biasanya kalau limfadenitis atau maksudnya pembesaran kelenjar getah bening. Atau juga mungkin itu seperti abses atau mungkin seperti infeksi atau kulit atau mungkin bahasa medisnya kayak furunkel gitu ya namanya, benjolan merah nyeri dan biasanya dikasih tekanan sedikit atau ditarik sedikit dia nyeri sekali. Nah, jadi perlu diperhatikan juga terkait dengan bentuk tumornya itu. Nah, apa namanya? Itu perlu diperhatikan. Dan juga mungkin kalau parotitis kayaknya bukan ya kalau parotitis. Tapi mungkin itu tadi apa namanya? Ada pembesaran kelenjar getah beningnya itu. Mungkin bisa apa namanya dispesifikkan terkait dengan apa namanya? Benjolannya itu Pak Andri. Oh, nggih. Matur Pak Dokter. Jadi tadi saya sarankan, apakah ini betul nggih? Tadi itu saya sarankan untuk makan makanan yang lebih clean, lebih bersih, lebih sehat gitu. Jadi menghindari kayak perasa dan sebagainya gitu nggih. Karena mengingat usia anak-anak masih suka jajan, makannya sembarangan gitu sih Pak Dokter. Oke. Apa sudah tepat seperti itu atau ada tambahan lagi Pak Dokter? Atau mungkin ini enggak ukuran benjolannya itu besarkah kecil? Apa maksudnya bentuknya merah, kemudian kayak semacam warnanya itu apa, kemudian dipegang tuh nyeri. Tadi itu warnanya masih warna kulit sih Pak Dokter, belum ada merah seperti peradangan itu belum. Cuman sudah lama kondisinya itu sudah mungkin ada Oh, beberapa tahun gitu dia.
posisinya Oh, gitu. kalau sudah tahunan biasanya memang ini sih ada apa namanya benjolan yang menetap gitu ya. Pernah pegang nggak, Iya. Pak Andri? Tadi sedikit kayak ada apa ya, kayak kelereng gitu gitu, ada tumpukan sesuatu gitu Mas, kayak ya benjolan ngoten sih Pak Dokter. Hmm, Mas, ya. saya belum udah berani memastikan ini. Ya, tapi nggak apa-apa sih, maksudnya dipegang aja. Itu Iya. maksudnya dia apa namanya batasnya tegas apa tidak gitu. Kemudian bisa digerakkan apa enggak. Kalau misalnya dia fiksasi atau nempel banget itu biasanya itu ke arah tumor yang ini yang keganasan. Tapi kalau misalnya bisa digerakkan itu biasanya masih tumor jinak. Kemudian nyeri itu biasanya hilang timbul ya ataupun enggak. Gitu. Hmm. Itu mungkin perlu dipertegas kembali sih. Tapi mungkin saran yang disampaikan oleh panjenengan ke yang bersangkutan juga mungkin bisa supaya tidak semakin apa namanya makin membesar gitu. Iya, Pak Dokter. Dan apa umur segitu sudah bisa dibekam Pak Dokter gitu, nggak apa-apa? Atau Gak ya dengan apa-apa. titik yang sedikit gitu, yang minimal gitu gitu. Iya, di dekat-dekat itu kan juga bisa. Nah, Oh, oke. Siap Pak Dokter. oke, bisa Oke, dibuka. terus Kalau Pak Dokter. Oke. anak umur apa 5 tahun juga bisa dibuka. Iya. Ya, Baik, terima kasih Pak oke. Dokter. Terus. Nggak boleh, nggak boleh. Ya, baik, izin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan itu saya beberapa minggu sebelum berpulang, almarhum suami saya dicek DNA analogi. Hasilnya tipe genetika agresif dan ditemukan indukannya sudah mengecil tidak aktif. Namun metastasenya sangat agresif. Mohon penjelasan. Baik. Jadi mungkin dari makna DNA sel yang tipe genetika agresif ya, di mana dari hasil pemeriksaan profil DNA di sini biasanya itu melihat adanya mutasi gen atau ekspresi tertentu terkait dengan membuat sel tumor itu menjadi lebih cepat membelah, kemudian lebih kebal terhadap mekanisme pertahanan tubuh yang mungkin dia sudah lakukan, sehingga yang terjadi resisten terhadap terapi standar. Nah, jika dikatakan tipe genetik yang agresif ya, biasanya ini setahu saya ya, tapi mungkin nanti bisa ditambahkan dengan Dr. Zen. Artinya tumor tersebut secara biologis cenderung lebih cepat tumbuh, lebih mudah menyebar, dan juga lebih sulit dikendalikan ya dibanding tumor dengan profil genetik yang jinak ataupun yang lambat seperti itu. Itu yang mungkin saya tahu. Jadi jika dan asalnya tipe genetik yang agresif, biasanya melihat di situ apakah memang mutasi gennya atau ekspresi tertentu ternyata dapat membuat sel tumornya menjadi lebih cepat membelah, lebih resisten ya terhadap terapi yang standar, atau mungkin di kemo dan lain-lainnya, dan juga lebih kebal terhadap mekanisme dari pertahanan tubuh. Tadi disampaikan bahwa kita tahu ya ada sistem imunitas yang adaptif dan imunitas yang bawaan itu ternyata tidak mampu untuk apa namanya melawan terkait dengan sel tumor yang sifatnya tipe genetik agresif ini. Seperti itu mungkin ya. Jadi kalau sudah dikatakan sangat agresif, berarti biasanya ada metastase. Siapa namanya Ibu Batara? Iya, ada dok. Nah, biasanya penyebaran sel tumor ke organ lain itu akan lebih cepat sekali dan lebih aktif ketimbang tumor asalnya. Sehingga biasanya sel yang bermigrasi ke organ lain dan umumnya adalah itu populasi sel tumor biasanya akan lebih kuat dan lebih ganas. Itu yang sepengetahuan saya. Apakah sebelumnya sempat dilakukan pendekatan kemoterapi sistemik ataupun mungkin targeted terapi atau mungkin ada radioterapi? Ya sudah dok, sudah apa namanya? Kebetulan pasien dokter Zen juga ya. Jadi mohon dibantu ini satu Pak. Jadi almarhum itu sudah membaik setelah di terapi bekam itu dok, jauh membaik, hasil dan beraktivitas seperti biasa. Kemudian kurang lebih 6 bulan sebelum nggak ada ya, 6 atau 3 bulan itu tiba-tiba serangannya serentak gitu dok. Serangannya serentak di hati, di tulang di belakang, terus ada 3 saya lupa. Cuman yang paling parah itu di hati. Nah jadi waktu itu nggak ketahuan, padahal 1 atau 3 minggu sebelumnya kita PET scan dok. PET scan itu dinyatakan itu tadinya bersih kan. Terus baru mau 6 bulan, cuma saya ngeliat kok ada yang janggal ya, atau yang sering muntah, terus matanya udah mulai kuning. Terus saya ke dokter bilang, ini mungkin penurunan HB, dia bilangnya gitu. Cuman insting istri ya kayaknya beda ya. Akhirnya saya PET scan ulang, betul ternyata penyebarannya cepat. Jadi 3 minggu sebelumnya PET scan semua normal, dijadwalkan 6 bulan, terus sudah mulai 6 sampai 1 tahun, ya 6 bulan untuk scan ulang. Tapi ternyata sebelum 1 bulan udah ada gejala itu gitu, dan ternyata metastatisnya makin banyak, akhirnya dicek kayak masalah itu dok, dan ternyata
ditemukan agresif itu, dan jadi sistemik radioaktif itu sudah dilakukan semua, Dok. Jadi memang terakhir itu mau radioaktifnya mau dibersihkan. Jadi beberapa sudah di stop karena dianggap sudah hilang gitu, Dok. Untuk kanker paru kan, dia kanker paru indukannya, Dok, di paru ya gitu. Jadi agak kaget juga sih. Jadi memang waktu nggak adanya tuh dia diperparah di hati dari dokternya sih bilang gitu. Terus ini satu lagi, Dok, sangat beresiko berarti ke anak-anak ya, Dok ya? Resiko maksudnya ini ya, menurunkan gitu kan? Betul, betul. Ya, mungkin dari silsilah keluarga ini yang setahu saya aja ya Bu ya. Kalau secara silsilah keluarga mungkin ada yang sebelumnya itu pernah, mungkin resikonya bisa. Tapi kalau apa namanya memang itu apa ya istilahnya dapatan ya, mungkin tidak seperti itu. Tapi mungkin yang jelas ya secara pola hidup ya, meskipun kita sebagai apa ya karier atau pembawa ya, atau mungkin kita sebagai resiko penerimaan dari orang tua kita, tapi kalau kita menjaga pola hidup dengan baik ya, teratur dan lain-lainnya, dan apa namanya ibadahnya juga cukup baik ya, saya rasa kita bisa terhindar dari hal-hal tersebut. Jadi pada intinya kita tetap apa namanya menjaga pola hidup sehat yang sudah kasih. Mungkin seperti itu sih, Bu. Meskipun memang kita sebagai yang mungkin seperti itu. Resikonya saya yang terpapar bagaimana ya, Dok? Waktu itu dokter bilang karena saya terpapar ya, saya radioaktif kan, saya mendampingi almarhum terus termasuk kemo. Terus dokter bilang sih saya harus apa sih namanya cek ya, medical check up ya. Itu apakah dengan saya merubah pola hidup masih bisa tanda kutip diselamatkan, atau memang saya berisiko lebih tinggi dibanding anak-anak? Baik, terpapar pada saat melakukan radioaktif itu ya Bu ya, pas terapi ya. Ya. Apakah pernah sampai mengalami gejala yang langsung, misalnya seperti kayak mual, muntah, diare gitu? Enggak sih, Dok, cuma memang muncul benjolan, cuma setelah saya berubah pola hidup sih hilang ya. Dan itu memang berbatas tegas sih penyehatan gitu. Jadi pas saya ke dokter bilang coba pola hidupnya diubah dulu, itu sempat juga muncul ke dokter, dan ya hilang sih, Dok, benar. Cuman maksud saya apakah masih resiko saya masih lebih tinggi dibanding anak-anak atau gimana ya, Dok? Oh enggak sih Bu, kayaknya kalau menurut saya pribadi sepertinya tidak. Jadi pada intinya ibu kan juga bukan yang aktif terpapar secara langsung seperti itu. Jadi saya rasa resikonya sangat minimal, sangat kecil sekali sih. Itu sih setahu saya. Jazakallah khair. Apa? Nanti mungkin bisa ditambahkan dengan dokter. Baik, terima kasih. Kemudian Bu Lucy ya, apa kabar Bu Lucy? Izin bertanya, Mas Dokter Lucy dan kamu Dokter Dan, ibu saya usia 76 tahun, ada benjolan di payudara kiri sebesar 2 cm. Sakit yang saat ini dirasakan di area punggung, buat tidur udah sakit, mohon saya. Baik. Nah, Bu Lucy. Nah, jadi mungkin ini ya, apa namanya, ada benjolan payudara kiri sebesar 2 cm. Nah, ini Bu Lucy yang melakukan sendiri, maksudnya tahu sendiri, atau mungkin ini karena berobat ke dokter, kemudian diketahui ada benjolan seperti ini, seperti konklusi. Mungkin bisa langsung apa namanya berinteraksi kali ya. Monggo Bu Lucy. Nggih, matur nuwun Mas Yuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di webinar ini. Sudah melakukan cek lab, Mas. Hasilnya 2 cm, tapi tidak dilakukan biopsi. Karena saya sama kakak tidak menyetujui untuk biopsi. Mohon sarannya Mas Yuki, Dokter Zen, matur nuwun. Berarti sudah itu diketahui benjolan pada saat diperiksa nggih Bu Lucy maksudnya ya? Nggih. Sebelum diperiksa itu sudah ada benjolan, terus akhirnya kita periksakan untuk mengetahui seberapa besar benjolan itu. Ternyata benjolannya sebesar 2 cm itu. Tapi sama dokter untuk disarankan biopsi untuk mengetahui apakah jenisnya itu ganas atau tidak. Tapi nyeri kan? Kenapa, Mas? Nyeri kan? Alhamdulillah sekarang sudah tidak nyeri. Setelah saya terapi dengan saya kasih juga beberapa herbal saran dari senior juga, alhamdulillah untuk nyerinya sudah tidak. Tapi yang sekarang dirasakan
punggungnya itu sakit kalau dibuat tidur sama aktivitas, Mas. Kan makanya kemarin sama dokternya untuk dilakukan pemeriksaan tulang belakang, apakah itu Oh, ada terjadi penyebaran ke tulang belakangnya tersebut gitu. Tapi kami belum melakukan itu untuk pemeriksaan lebih lanjut. baik, Bu Lucy. Jadi kalau memang dari ceritanya kan jenengan, memang itu ada arah ke tumor ya, cuma kita nggak tahu itu ganas apa tidak, seperti itu. Tapi semoga itu yang bukan ke arah keganasan. Memang ukuran 2 cm itu perlu dicermati karena bisa jadi itu stadium awal, ya, bisa jadi. Bila masih terbatas di payudara saja, maksudnya tidak sampai benjolan itu menyebar ke daerah yang lainnya. Tapi adanya keluhan di tempat lain itu mungkin perlu diperhatikan kembali. Misalnya tiba-tiba nyeri di bagian yang tidak benjol di sebelah yang lain, itu tidak bisa. Nah, jadi perlu diperhatikan seperti itu. Kemudian nyeri punggung ya juga bisa mengindikasikan nyeri tulang ataupun punggungnya itu menandakan adanya kemungkinan penyebaran iritasi ke tulang di bagian belakang. Tapi itu tidak 100% ya, maksudnya apa namanya, bukan hal yang pasti juga. Bisa jadi nyeri punggung juga bisa berasal karena usia. Yang pertama karena osteoporosis, ya, atau mungkin masalah di muskulnya atau masalah ototnya, sehingga ini memang harus diperiksa lebih lanjut. Jadi selain biopsi mungkin bisa di ini dulu ya, apa namanya, di USG ataupun di apa namanya, mamografi kalau nggak salah ya, mamografi payudara, itu melihat sifat dari benjolannya. Kalau memang di biopsi itu kan memang ada tindakan yang sifatnya invasif ya, memang apa namanya, untuk memperjelas dan mempertegas apakah itu jinak ataupun ganas. Tapi sebagai awalan, kalau mungkin sudah pernah dilakukan mamografi payudara ataupun belum, ini juga bisa melihat dari sifat benjolannya untuk USG mamografi. Nah, kemudian untuk di bagian belakang juga bisa dicek dengan foto ronsen biasa untuk mengecek apakah dari punggung terkait dengan penyebaran ke tulang. Mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian jika memang itu arahnya ke arah yang memang keganasan, bisa jadi itu apa namanya, ke stadium penyakit bisa metastasi. Tapi semoga saja itu tidak terjadi. Maksudnya hanya di lokal di bagian benjolan payudara, dan di belakang itu memang masalah yang mungkin karena masalah tapi memang perlu diperhatikan juga bahwa pemeriksaan lebih lanjut memang diperlukan untuk memastikan bahwa ini penyakit yang memang ke arah keganasan apa tidak. Mungkin saran dari saya pribadi, kalau belum dilakukan USG ataupun mamografi payudara mungkin bisa dicek, karena untuk melihat sifat dari benjolan tersebut itu nantinya seperti apa. Kalau memang belum dilakukan ya, atau mungkin sudah dilakukan dulu sih mamografi atau USG. Kemarin sudah USG payudara, Mas, itu Hasilnya? hasilnya nanti saya kirim ke WA gitu. Oh ya gitu. Nggak bisa banyak. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin bisa dibantu kan jenengan juga ini ya. Kalau misalnya apa namanya, sakit dilakukan terapi apa lukam dan lain-lainnya, mungkin bisa nggak apa-apa dulu sih sebagainya. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan ya mungkin berikan kayak tadi yang jenengan sampaikan herbal dan Jadi dari Bu Lucy tadi itu temuannya malignansi, Mas Dokter. oh iya, Malignant. Ya, jadi menarik kan ini untuk didiskusikan. Cuma kesulitannya mungkin di usia beliau. Iya betul itu. Ya beliau. Monggo, mungkin bisa jadi tambahan info untuk diskusi. Jika hasilnya maligna, ya bisa jadi karena nyeri yang dirasakan, ya mungkin ya. Maksudnya jika memang itu yang terjadi, jadi bisa jadi itu akibat karena metastase dari benjolan yang ada di dalam payudara tersebut. Sehingga karena usia juga ya, mungkin ada beberapa apa namanya, penyulit ya, sehingga mungkin terapi-terapi ini harus diperhatikan kembali dulu sih. Contoh misalnya kayak bekam misalnya, ataupun mungkin dengan herbal kita tidak bisa apa namanya membekam dengan keadaan usia yang 76 ya Bu sih, 76 tahun. Oke, 76, Mas. Seperti itu ya, mungkin tadi sampai saran dari Dr. Zen, mungkin nanti juga ditambahkan dengan Dr. Zen. Ajaran terlewat Dr. Zen, yang di awal ternyata ini belum terjawab. Assalamualaikum Ustadz, apakah benar sakit tumor nggak boleh dibekam? Walaupun dibekam, bekamnya berapa sayatan mungkin ya, berapa sayatan, bekamnya berapa sayatan. Dalam hal ini saya masih bingung sekali tentang bekam, lalu bekam seperti apa untuk kasus tumor? Apakah di lokasi tumornya nggak boleh dibekam atau boleh? Misalnya seperti kasus tumor limfadenopati akibat. Nah, mungkin tadi sudah kita bahas ya Bu ya, terkait dengan boleh atau tidaknya dibekam pada kasus tumor. Saya yakin untuk pasiennya dibekam apa tidak itu pasti boleh. Tapi perlu diperhatikan kembali bahwa apa namanya, kondisi kliennya. Tadi kan sempat
kita bahas di slide bahwa tumor itu bisa dibekam, tapi dengan syarat kita tingkatkan kualitas titiknya aja, bukan kuantitas dari titik. Perhatikan dari kondisi kliennya. Ya, jika klien ini ternyata dalam keadaan yang baik, keadaan umumnya cukup, ya bisa dilakukan pembekaman. Maksudnya dengan disayat ataupun ditusuk itu silakan, tergantung dari kemampuan kliennya. Nah, kalau kliennya masih kuat dan mampu, maksudnya baik dan mampu, tidak apa-apa dilakukan. Kemudian bekam yang seperti apa untuk kasus tumor? Ya. Kasus tumor, saya rasa kalau dari beberapa jurnal yang saya tahu, ya untuk aplikasinya mungkin nanti dokter bisa menambahkan. Tapi kalau yang saya tahu dari beberapa jurnal, banyak beberapa kasus seperti limfadenopati ini ada, kemudian tadi saya baca juga terkait dengan breast cancer ya atau kanker payudara juga pernah dilakukan pembekaman. Jadi pada kasus-kasus kanker payudara itu ternyata bekam dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian juga apakah di lokasi tumornya tidak boleh dibekam? Nggak boleh dibekam atau boleh? Nah, pada lokasi tumor itu absolut ya Bu ya. Di sini merupakan salah satu kontraindikasi tidak boleh dilakukan pembekaman. Jadi tepat di lokasi tumornya itu tidak boleh. Jadi yang boleh di mana? Ya? Di sekitarnya saja, di sekitar yang mengalami adanya pembekakan tersebut. Misalnya di bagian leher, misalnya di bagian pimples ini ya, misalnya ya. Nah, dilakukan pembekaman di area belakangnya, ya seperti itu. Jadi usahakan tidak dilakukan pembekaman pada area yang mengalami tumor seperti itu. Karena di sini sangat berbahaya apabila dilakukan pembekaman pada area yang mengalami tumor secara langsung. Nah, seperti itu mungkin. Jadi kalau dikatakan boleh dibekam, boleh. Nah, pakai sayatan, pakai. Nah, berapa sayatan tergantung dari kliennya. Ya, titiknya bagaimana? Ya, titiknya mungkin disesuaikan juga dengan kekuatan pasiennya. Kemudian lokasi tumor tidak boleh dibekam, tidak boleh. Jadi memang bekam di sini banyak yang menyebutkan bahwa dapat membantu peredaran darah, mengurangi saturasi dan menurunkan marker inflamasi seperti yang ada di slide tadi yang saya sebutkan. Tapi bekam juga memang bukan terapi utama. Tapi di sini bisa jadi bekam menjadi salah satu terapi pelengkap yang ternyata salah satu ikhtiar yang menjadi wasilah untuk suatu kesembuhan. Seperti itu ya, Ibu Rohayani. Jadi jawabannya tetap bisa dibekam. Baik. Untuk bekam dengan kasus tumor, bekamnya dilakukan rutin tiap pekan atau tiap bulan. Nah, nanti ini mungkin dokter yang punya banyak pengalaman nih. Jadi kalau terkait dengan rutin ya, mungkin setiap pekan tuh bisa. Jadi setiap pekan ataupun setiap 2 pekan itu juga bisa. Tadi dokter sudah menyampaikan biasanya setiap 2 pekan ya, setiap 2 pekan kalau masalah dokter bilang itu bisa dilakukan beberapa tindakan terapi bekam. Jadi titiknya bisa menyesuaikan seperti itu. Kayaknya masih ada satu pertanyaan lagi kayak dokter. Oke, monggo. Yang mana ya? Itu lanjutan dari yang sebelumnya. Monggo, Mas. Dari Ibu Rida kalau nggak salah ya. Monggo. Nah, Silahkan. Saya dulu. Ini izin melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Saran dari spesialis bedah yang melakukan biopsi, kami dirujuk ke subspesialis internis hematologi onkologi dan dilakukan IHK. IHK ini kalau nggak salah imunohistokimia ya. Ya betul ya. Oke. Baiknya kami melanjutkan pemeriksaan atau tindakan secara medis atau tidak, dokter? Apakah maksudnya ini sudah dilakukan imunohistokimia apa belum maksudnya itu? Rencana mungkin. Rencana aja. Rencana ya? Iya. Oke. Kalau tadi review jelas bahwa limfoma maligna, kanker kulit getah bening ya kalau nggak salah, itu kalau stadium 3 dan 4 artinya sel kanker sudah mengenai banyak area kulit getah bening kalau nggak salah. Baik di atas maupun di bawah diafragma kalau saya, leher, ketiak, selangkah, bahkan bisa menyebar ke organ lainnya. Nah, jadi kenapa masih perlu dilakukan pemeriksaan imunohistokimia? Mungkin karena di sini, maksudnya kenapa menyarankan dilakukan imunohistokimia? Setahu saya, ya, ini sepemahaman saya aja dari beberapa perkuliahan yang mungkin pernah saya dapatkan. Itu kan limfoma kan banyak subtipe kalau nggak salah. Ada sel large B-cell limfoma, follicular limfoma dan lain-lainnya. Jadi setiap subtipe responnya itu terhadap terapi itu beda-beda. Ada yang sangat responsif terhadap beberapa terapi, ada juga yang bisa menggunakan obat target ataupun target terapi kalau nggak salah. Nah, jadi nanti imunohistokimia itu untuk menentukan subtipe limfomanya. Ya, limfoma yang dimaksud itu kan seperti apa? Sehingga nanti pada saat pengobatan lebih lanjut, itu setahu saya nanti akan disarankan menggunakan obat apa yang lebih tepat. Jadi imunohistokimia itu memang setahu saya untuk menentukan subtipe limfomanya. Nah, kemudian seperti yang dianjurkan oleh dokter spesialis bedahnya tadi itu ya, memang dilanjutkan ke dokter hematologi onkologi. Karena memang limfoma ini termasuk salah satu kanker darah ataupun
kanker limfatik yang sebetulnya bisa diobati kok. Banyak pasien yang mencapai maksudnya kualitas hidup yang lebih baik lagi dengan pengobatan yang memang lebih tepat seperti itu. Nah, mungkin dengan salah satunya bisa dibekam jika memang kondisinya memungkinkan untuk dilakukan pembekaman. Kalau posisi Ibu ada di Jakarta, mungkin bisa ke tempatnya Dokter Zen jadi Asabil untuk konsultasi terkait dengan limfoma tersebut seperti itu. Nanti terkait dengan apakah itu imunohistokiminya mau dilanjutkan apa tidak, saya rasa mungkin bekam dengan lancet saja atau harus dengan sayatan. Kalau awalnya dengan lancet saja, Bu, kalau mungkin belum pernah. Kalau pernah dengan sayatan monggo, tapi tergantung dari kekuatan panjenengan aja nanti, dari kekuatannya aja. Kalau mungkin biasa dengan lancet saja nggak apa-apa sih, itu saran saya. Tapi kalau memang nanti Ibu mau melakukan pemeriksaan IH kayak imunohistokimia maksudnya, ya itu silakan sih, nggak apa-apa. Karena di sini memang nanti akan memperjelas hasil arah kemana limfomanya seperti itu. Tapi kalau memang tidak apa-apa, Ibu sudah memiliki diagnosa pastinya bahwa sudah ada limfoma, dia mungkin bisa bekam rutin saja. Kalau Ibu posisinya di Jakarta, bisa juga nanti ke Dokter Zen seperti itu. Oke, Dokter Zen, kamu tadi. Karena Allah sudah memberikan ayatnya ya Mas ya. Itu sebenarnya sudah jadi petunjuk untuk problem kesehatannya. Dan tadi sudah disampaikan Mas Dr. Yugi bahwa bekam tuh sedemikian dahsyatnya tuh. Ya, Mas. Jadi ibaratnya mau menaikkan status imun oke, mengatasi peradangan oke, apalagi tadi kita ngomongin kalau kanker pasti DNA-nya masalah nih, kira-kira begitu. Sehingga waktu dia menjadi sel yang baru, yaitu tadi nggak terkendali. Kenapa dia nggak mati-mati? Ya telomernya panjang. Bahasa saya tadi immortal. Gimana cara ngatasi itu tadi ya? Akhirnya semua ahli ada dokter kedokteran nuklir, ada dokter bedah, ada berbagai macam dokter spesialis di subspesialis onkologi itu yang mengupayakan untuk berbagai macam cara mengatasi ini. Jadi ya ini ilmu bisa didiskusikan, bisa saling dipelajari dan dipertahankan. Hujahnya ya ini kita bekam nggak ngasal bekam, tapi tahu kenapa bekam bisa menyembuhkan, kira-kira begitu ya Mas Yugi ya. Kalau dulu mungkin wah ya nggak tahu gimana bekam bisa menyembuhkan, tapi dengan jawaban atau penjelasan dari Dr. Yugi kita jadi makin yakin. Oh ternyata Masya Allah bekam bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tumor atau kanker yang sekarang memang makin banyak dijumpai. Insya Allah di bulan Oktober International Islamic Medicine Forum akan melanjutkan kegiatan webinar ilmiah, tapi skalanya internasional. Jadi dicatat ya Bapak Ibu ya, nanti pembicaranya ada pembicara dari luar negeri. Jadi bekam ini memang sudah dipraktekkan di seluruh dunia. Nanti pembicaranya akan ada dari luar negeri. Kemudian dari pakar-pakar di organisasi kami International Islamic Medicine Forum, ya. Jadi Bapak Ibu catat tanggalnya, insya Allah di bulan Oktober ada series webinar ilmiah internasional. Kemudian kami juga punya web jurnal, sekali lagi digawangi oleh Mas Dr. Yugi dan teman-teman nakes yang lain. Insya Allah sudah di Sinta 6 menuju Sinta 5. Masya Allah. Amin. Dan mulai nanti kegiatan ini akan kita upload di YouTube-nya International Islamic Medicine Forum. Jadi pastikan subscribe untuk mendapatkan video-video. Jadi kita punya banyak video kajian, nanti mulai kita upload ke sana. Dan ada beberapa kajian khusus yang sifatnya mungkin nanti akan kita jadikan ya kayak langganan. Jadi kita malam hari ini memang mencari bukti, dan tadi sudah disajikan oleh Dr. Yugi bahwa Masya Allah ilmiah, benar-benar ilmiah, dan ya logis kalau berdasarkan medis. Nah, kita nggak tahu berdasarkan ilmu yang lain, misalnya kalau ada, nanti kita coba datangkan dari pakar-pakar yang lain. Tapi dari sisi kedokteran sepertinya terjawab tuh, bahwa bekam bisa menjadi pilihan untuk mengatasi gangguan. Jadi di grup ini Mas Dr. Yugi ada juga pasien seperti tadi Bu Lucy ibunya, kemudian ada juga pasien yang memang mengalami gangguan tumor atau mengarah ke kanker. Mas Yugi, kami persilahkan untuk closing statement-nya. Nah, jadi apapun itu ya terkait dengan keadaan, mungkin ada yang menderita tumor, mungkin ada yang menderita kanker, ya. Tapi tetap yakin bahwa di setiap penyakit itu ada yang namanya obatnya. Salah satunya tadi yang sudah disampaikan bahwa bekam ya ternyata memiliki sifat untuk menyembuhkan. Kalau dari hadis ya, dari yang tadi disebutkan seperti Ibnu Abbas, beliau bersabda bahwa kesembuhan itu berada pada 3 hal, salah satunya adalah bekam. Kemudian ada juga dari Nas yang menyebutkan bahwa sebaik-baik pengobatan adalah dengan berbekam. Jadi bekam memang dapat meningkatkan yang namanya imunitas, karena kita tahu pasien dengan kanker dan tumor itu
mengalami penurunan. Karena apa? Ya, karena imunnya ditekan oleh sel tumor dan sel kanker. Mau tidak mau harus ditambahkan dari eksternal, adalah dengan bekam. Ya, samping dengan beberapa nutrisi-nutrisi seperti makro dan mikronutrien yang lainnya. Kemudian gejala-gejala yang ditimbulkan dengan dari tumor itu pasti seperti nyeri. Nyeri sudah banyak penelitiannya di mana dapat berkurang dengan bekam. Kemudian juga dari beberapa penelitian ya sudah kita ketahui bahwa memang beberapa parameter hematologi, ya, parameter inflamasi ternyata itu membaik setelah diberikan pembekaman. Ya. Dan bahkan mungkin kita tidak tahu beberapa terapis-terapis yang lain melakukan pembekaman dan ternyata di luar sana banyak yang sembuh. Jadi tidak perlu ragu dengan pengobatan yang memang sudah teruji secara ilmiah, secara antar zaman, dari zaman dahulu kala hingga ke sekarang, yang mana di sini sudah hampir beribu-ribu tahun bekam itu sudah ada dan memang ternyata membawa manfaat, ya, demikian. Dan yang perlu kita perhatikan lagi adalah kita harus tahu bahwa kita membekam tidak asal bekam, ya, seperti itu. Kita harus bijak. Bekam yang bijak itu adalah fokus pada kualitasnya, bukan pada kuantitasnya. Kuantitas dari titiknya, kuantitas dari banyaknya darah, seperti itu. Dan kuantitas untuk melakukan pembekaman. Karena kita tahu ada syarat-syaratnya dan ada kontraindikasinya ketika kita mau melakukan pembekaman dengan baik dan bijak. Juga dikombinasikan dengan beberapa terapi lain seperti ruqyah syariah, ya, mungkin dengan beberapa modalitas lainnya memang sudah terbukti sebelumnya. Saya rasa itu, dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kurang berkenan. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekali lagi, nanti informasi yang Oktober berarti pendaftarannya September. Insya Allah flyernya September sudah seliweran. Nanti Bapak Ibu tahunya kemarin dari mana ya dihubungi lagi. Insya Allah sangat terjangkau dan ini webinar internasional. Kita ngomongin lagi Tibun Nabawi, kita ngomongin bekam, kita ngomongin hijama, kita ngomongin herbal, kita ngomongin ruqyah sebagai solusi problem kesehatan. Baik, sekali lagi Bapak Ibu terima kasih untuk atensinya pada malam hari ini. Semoga Allah gantikan dengan yang lebih banyak dan lebih baik lagi. Nanti mohon bersabar nunggu rekamannya. Insya Allah kita upload di channel kita. Sekali lagi saya yang bawakan acara pada malam hari ini, tentu yang paling banyak salah dan khilafnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk peserta malam hari ini dapat diskon pembelian tasnya ya, nanti disampaikan di grup. Ya, insya Allah luar biasa. Ya, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah. Saya tutup.